Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore Sobat Mua TV. Di sini saya dengan teman saya Keina. Halo. Didatangi oleh dua bintang tamu kita. Yuk kan, silakan diperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Wildan Maulana Albani. Dan saya Hafiz Cahya Putra. Nah, Sobat Mua TV tahu nggak sih sama kedua bintang tamu kita ini? Kayaknya untuk warga SMP kita mungkin ada beberapa yang tahu ya dengan kakak dua ini. Coba dong Keina tanyain kakak ini di depan kamu itu. Kak Wildan tuh katanya pernah ikutan lomba ya? Iya, pernah. Kira-kira lombanya lomba apa sih? Lombanya Olimpiade Bahasa Arab. Wah, keren banget tuh. Pernah dapat gelar juara gitu nggak? Alhamdulillah pernah. Apa ada niatan kayak mau ngelanjutin sekolah sampai Arab gitu kok? Mempelajari Arabnya sampai dalam banget. Ya sebenarnya sih saya mempelajari Arab karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Jadi nggak cuma untuk sekolah saja. Keren. Keren. Nah, yang di sebelahnya nih ada Kak Hafiz. Kak Hafiz nih kayaknya lumayan terkenal ya di sekolahan kita. Kak Hafiz ini termasuk aktif ya dalam berorganisasi. Ya bisa dibilang. Coba dong, jabatan kakak apa nih? Di sekolah nih. Iya. Untuk di sekolah sih ketua umum rantingnya di sekolah SMP Muhammadiyah Badalan. IPM ya kak? Iya IPN, organisasi IPN. Tanggung jawabnya menurut kakak gimana? Berat gak? Ya sebagai apalagi untuk paling atas itu kan ketua itu berat banget. Jadi serasa di pundak itu beban gitu. Tapi ya gimana caranya kita harus jalanin dulu gitu dengan benar dengan baik ya. Jalanin dulu. Nah, boleh nggak sih kita yang dua di sini nanya nih ke kakak-kakak tentang beberapa pertanyaan aja deh, boleh nggak? Ya Boleh. Oke, kita coba ya. Yuk Keina. Kan pernah pondok nih ya? Kan pondok. Kira-kira kenapa sih mau masuk pondok tuh? Apa alasannya? Ya alasan pertama sih untuk belajar mandiri sama belajar agama di pondok itu. Kak Hafiz gimana? Oh aku sendiri sih yang pertama sama ya biar mandiri dan juga biar nambah ilmu pengetahuan tentang Islam ya, karena sebagai umat Islam kita harus memperbanyak pelajaran terutama di agama Islam. Benar. Kita lanjut ya pertanyaannya. Pengalaman pondok apa yang paling asik banget menurut kakak-kakak? Kalau menurut saya sendiri pengalaman paling asik itu pas kita berdua ini, pas saya juga jadi mudabir. Mudabir tuh apa sih kak? Mudabir ini apa namanya kayak pengurus pondok, pengurus adik kelas gitu lah. Yeah. Jadi kita ngurusin adik kelas dari pagi sampai malam sampai mereka tidur. Jadi semuanya itu kita yang ngatur. Ya benar sekali. Wah, susah juga ya, lumayan. Ya. Tanggung jawab yang berat ya. Ya, apalagi katanya itu loh ketua IPM. Bisa membagi waktu kayak gitu tuh keren banget. Boleh unjuk kayak bakat gitu nggak? Kan selama di pondok nih pasti ada bakat-bakat terpendam. Ya betul, bakat terpendam. Banyak. Banyak. Oh banyak. Coba tunjukin deh salah satunya. Boleh ngaji nggak? Boleh dong. Boleh ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina
إنهم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Masya Allah. Masya Allah. Lantunan indah sekali. Keren banget. Oke, kita lanjut ya. Aku yang lanjutin nih. Kira-kira di pondok itu kakak-kakak udah berapa lama jadi anak pondok? Oh, ya. Ya kira-kira udah 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih lah. Berarti cukup agak lama ya waktunya. Ya. Pasti ada nih susah atau senangnya. Nah, aku mau denger aja nih dari sisi nggak senengnya atau kayak bikin kesel gitu, ada nggak ya di pondok? Oh iya. Banyak sih ya. Banyak sih yang bikin kesel ya. Salah Kalau satunya Kak Wildan apa nih yang bikin kesel? Yang bikin kesel tuh gini. Mau dari mananya? Dari ustadznya apa dari teman-temannya? Dari kondisi pondoknya. Dari kondisi pondoknya. Kalau dari kondisi pondoknya sih di kamar. Di kamar itu ya. Kamar yang lebarnya nggak seberapa diisi rame orang. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain itu sering sempit-sempitan, dempet-dempetan gitu. Jadi itu masuk susahnya, nggak enaknya itu di pondok. Cuma kita ini masih bisa nikmatin seperti itu. Wah, berarti itu banget dong, solidaritas lah ya, harus Iya. bersama. Ini bisa juga nih buat cerita pengalaman buat adik-adik atau kakak-kakak yang pengen lanjut ke pondok, jadi udah tahu lah ya di pondok itu kayak mana. Nah, pernah nggak sih ada kayak Kak Hafiz ya, buat Kak Hafiz ada pengalaman yang menderitakan, bukan menderita sih, mungkin kayak membuat kakak tersiksa atau gimana gitu selama di pondok? Nggak, ada nggak? tersiksa sih sebenarnya nggak apa ya, bukan tersiksa sih ya, lebih ya mungkin hampir siksa lah gitu, Tertekan. tertekan. Ya. Sebenarnya buat tertekan tuh ya karena baru masuk pondok ya, Mhm. hafalan pasti. Oh iya, hafalan. Hafalan ditargetin berapa juz tuh dimuat pondoknya? Ya kalau kita lulus 6 juz ya? Iya, 6 juz. 6 juz. Berarti selama daring ini juga kalian ujian tahfiz gitu juga? Ya benar banget. Oh iya, tetap jalan ya. Tetap jalan. Harus Semangat. Karena 2 tahun itu cukup lama ya. Mungkin kakak-kakak yang ada di depan ini kira-kira mau nggak masuk pondok lagi di SMA ya? Pasti sih. Mau, pasti lah. Karena mondok 3 tahun tuh kurang lah, nggak bisa disebut anak pondok kalau mondoknya cuma 3 tahun. Kenapa gitu tuh Kak? Oh bisa gitu sih? Ya apa ya, 3 tahun itu, apalagi kita kalau kondisi sekarang ini kondisi daring, jadi setahun tuh kita nggak masuk pondok, di rumah terus. Jadi kita berasa paling pondok cuma 1,5 tahun doang. Jadi kita putusin ya buat mondok lagi. Karena kalau misalnya SMP-nya itu mondok ya, saya mondok. SMA-nya tuh nggak mondok. Itu kayak apa ya, sia-sia gitu. Ada yang hilang. Ada yang hilang mungkin ya, sia-sia sih kan. Contoh aku nih, sekarang mondok. SMA aku nggak mondok. Pasti untuk nilai-nilai keislaman mungkin ya. Mungkin kan kita nggak tahu sih lingkungan di sana tuh kayak mana juga kan. Bener. Kalau di pondok kan ya udah pasti apa ya, baik gitu kan. Terus teratur, tertib gitu kan. Ada jadwal-jadwal tersendirinya gitu. Ya. Tapi ada rasa penyesalan nggak sih? Kayak masuk pondok tuh nyesel nih masuk pondok. Ternyata ketat banget. Enggak sih, kalau untuk pondok muat sih, ini pondoknya the best. Enak. Nggak ada penyesalan. Nggak ada penyesalan di sini. Berarti guru-gurunya juga lumayan merangkul tapi nggak terlalu dibebasin juga ya? Iya. Lumayan Ya. bisa. Lumayan bisa. Dan kita kalau misalnya butuh sesuatu, nah dari sekolah tuh udah difasilitasin gitu. Gitu. Nah, kesimpulannya berarti asik banget dong masuk pondok muat ini. Ya. Buat adik-adik mungkin yang tertarik setelah menonton podcast ini bisa dong
langsung aja daftar di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Kalian bisa reguler, pondok, itu juga ada kok. Nah, buat kakak-kakak pesennya apa nih buat adik-adik atau kakak-kakak yang mau masuk pondok? Siapa dulu? Udah. Ya. Ya buat teman-teman semua yang mau masuk pondok ya. Sebelumnya kalian mantepin dulu ya. Kalian niatin dulu. Ya. Kalian niatin dulu pondok. Karena sebelumnya pasti kalian ngerasain yang pertama ditinggal orang tua. Ya. Kalian mikir dulu nih, aku nih udah bisa belum ya ditinggal orang tua gitu. Jadi harus punya kemantepan. Ya. Yang kedua itu yakin. Jadi doa itu dulu deh. Ya. Kalian punya kemantepan, punya niatan, dan terus yakin kayak masuk pondok. Jadi kayak masuk pondok itu misal contoh di SMP kan 3 tahun nih. Nah, kayak masuk pondok 3 tahun itu diselesain dulu, tuntasin dulu 3 tahun, kayak mantepin. Gitu. Iya, benar. Untuk Kak Wildan ada pesan mungkin? Ya, untuk pesan yang saya sampaikan hampir sama seperti apa yang Kak Hafiz omong, yang dibicarakan oleh Kak Hafiz. Cuma tambahan, misalnya udah masuk pondok, jadilah santri yang hakiki, santri yang benar-benar santri. Karena satu, santri yang hakiki harus rajin belajar dan rela berkorban. Nah, itu kalau santri sudah bisa melakukan seperti itu, santri sudah masuk dalam kategori santri yang hakiki. Terus yang kedua, santri itu harus siap mental. Iya, benar. Siap mental. Karena kalau mental kita di pondok nggak kuat, nanti malah kita terseleksi oleh alam. Jadi nanti tiba-tiba keluar sendiri, kita dikeluarin, atau malah kita ingin keluar dari pondok tersebut. Pasti ada ujiannya ya. Ya, Makanya harus ada kemantepan gitu. Bagus. Harus ada niat dulu Harus dari ada dalam niat. diri. Mungkin cuman sekian aja ya podcast kita hari ini. Mungkin udah cukup. Terima kasih banget ya buat kakak-kakak ini yang udah Makasih. bersedia kita pinjam waktunya. Sekian podcast dari kita dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Dadah.